Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dengan nama Farhan Aditya, nomor NPM 6017210033. Pada hari ini saya akan melaksanakan prasidang proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Peer Influence terhadap Gambling Behavior pada Remaja Pelaku Judi Online. Ada latar belakang. Perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan terus mengalami berbagai masalah, yaitu kekacauan sosial dan politik. Hingga tahun 1949, Indonesia belum mendapatkan pengakuan kedaulatan dalam bidang ekonomi, menurut Dimas dan Mahardika 2022. Sebagai dongkrak perekonomian negara, judi pernah menjadi suatu hal yang melekat dengan masyarakat Indonesia. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yang mempertaruhkan satu nilai dengan menyadari adanya resiko pada peristiwa, permainan, dan pertandingan yang belum pasti lainnya, menurut Kartini 2011. Judi terlebih dahulu dilakukan secara langsung atau bertatap muka, hingga seiring dengan perkembangan teknologi, judi dapat dilakukan secara online, seperti poker virtual, judi slot, atau taruhan olahraga atau yang disebut dengan judi bola. Selanjutnya, menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, selama periode 2017 sampai 2022, ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia, dengan nilai total perputaran uang mencapai 190 triliun. PPATK memperoleh data tersebut berdasarkan hasil penelusuran dan analisis terhadap 887 pihak yang termasuk dalam jaringan bandar judi online, menurut ATDKK 2019. Fenomena judi online ini semakin miris karena judi online marak di kalangan mahasiswa dan pelajar. Efek yang ditimbulkan dari judi online ini cukup panjang, mulai dari kesulitan keuangan, putus kuliah, hingga kesehatan jiwanya terganggu, menurut Yolanda 2023. Gillespie DKK 2007 menambahkan bahwa remaja memiliki kerentanan atau exposure tersendiri dari beberapa sumber, baik itu internal maupun eksternal, yang menjadikan hal tersebut mewujudkan gambling expectancies pada remaja. Adapun dampak negatif dari aktivitas judi online ini sangat berbahaya ketika adanya dorongan yang tidak bisa ditahan untuk tidak bermain judi online. Para pelaku nekat melakukan segala cara seperti menggadaikan barang berharga demi bermain judi online, menurut ATDKK 2019. Selanjutnya, adapun faktor lingkungan dapat dikategorikan dalam pemicu perilaku judi online, seperti tekanan dari teman atau kelompok, menurut Fanani dan Tri Tasyah 2023. Jadi yang dimaksud, jika calon pemain tidak mengikuti keinginan teman-teman sekitar atau teman dekat, mereka tidak nyaman karena adanya tekanan-tekanan dari teman. Contohnya kayak bujukan-bujukan untuk melakukan supaya si individu ini bisa atau mau melakukan judi online. Dalam penelitian Wardi 2019 menjelaskan individu melakukan aktivitas judi menjadi salah satu bagian dari kehidupan sosial, yang dimana judi kerap dilakukan dengan keluarga, terutama dalam kelompok teman sebaya yang dianggap dapat mempererat hubungan sosial. Teman sebaya menurut Safar 2009 adalah sekelompok individu yang memiliki persamaan dan dapat mempengaruhi individu lain. Dalam beberapa penelitian sebelumnya juga, hubungan pertemanan dan kelompok teman sebaya dapat membentuk perilaku berjudi pada individu dalam hal menimbulkan ataupun mempertahankan perilaku, menurut Zai DKK 2017. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agripina dan Nugrahawati 2023 menemukan bahwa peran teman sebaya pada mahasiswa pemain judi slot online berada pada kategori tinggi, yang dimaksud dengan aspek tertinggi pada aspek peer social model, yang berarti teman sebaya mempengaruhi perilaku individu sebagai sebuah model perilaku dalam bermain judi online. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian dari proposal ini, yaitu apakah terdapat pengaruh antara peer influence terhadap gambling behavior pada remaja pelaku judi online.
Dan yang kedua, ada tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari peer influence terhadap gambling behavior pada remaja pelaku judi online. Selanjutnya ada kajian teori. Gambling behavior menurut Donati DKK merupakan perilaku berulang yang dilakukan oleh seseorang yang terdiri dari hasil positif dan dua ekspektasi hasil negatif yang terkait dengan perjudian. Gambling behavior terdiri dari 3 dimensi, yaitu enjoyment. Enjoyment itu yang berarti kenikmatan perilaku berjudi. Ketika para pelaku judi mendapatkan keuntungan besar dengan bermodal yang sedikit, ia akan menjadi suatu kebanggaan para pemain judi ini dari permainan yang mereka mainkan. Yang kedua itu ada money. Money atau peningkatan uang personal, di mana para penjudi ini akan mendapatkan sebuah keuntungan, terutama dalam jumlah yang besar dan dapat menghasilkan kekayaan atau memiliki uang yang berlebih. Setelah itu ada emotional impact. Emotional impact ini dampak emosional pada para pelaku judi online yang berubah-ubah sesuai dengan hasil perjudian yang ia terima atau yang ia mainkan. Contoh ketika ia mendapatkan keuntungan besar dengan modal sedikit, ia memiliki emosional yang baik. Akan tetapi, jika permainan ia mendapatkan kerugian, ia akan pelaku sulit untuk dikontrol. Yang dimaksud, jika dia kalah, dia sulit dikontrol karena dia akan terus mencoba melakukan judi online secara terus-menerus sampai dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi gambling behavior, yaitu yang pertama itu ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu terdiri dari ada ketidaktahuan tentang bahaya berjudi, yang kedua itu teman sebaya, yang ketiga juga ada ingin mencoba. Dan yang faktor fisiologis ini ada kondisi kesehatan, ada kondisi fisik. Dan selanjutnya ada faktor sosiologis yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada peer influence. Peer influence merupakan teman sebaya, adalah kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang sama, yaitu individu-individu yang memiliki kesamaan dalam berbagai aspek, terutama persahabatan usia dan status sosialnya menurut Fembrianto 1993. Peer influence ini memiliki aspek-aspek. Yang pertama itu kekompakan. Kekompakan merupakan yang menyebabkan orang yang tertarik pada suatu kelompok yang membuat mereka ingin menjadi tetap anggotanya. Yang kedua itu ada kesepakatan orang yang dihadapkan pada keputusan kelompok yang sudah bulat dan akan mendapatkan tekanan yang kuat untuk menyesuaikan pendapatnya. Yang ketiga itu ada ketaatan. Ketaatan itu kayak harapan dari orang yang menduduki posisi tertentu dalam otoritas menimbulkan ketaatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peer influence yaitu ada kesamaan usia, situasi, keakraban, ukuran kelompok, dan perkembangan kognitif. Selanjutnya ada kerangka berpikir peer influence dan gambling behavior. Dan hipotesis dari penelitian ini yaitu HA, peer influence mempengaruhi gambling behavior pada remaja pelaku judi online. Karena itu peer influence tidak mempengaruhi gambling behavior pada remaja pelaku judi online. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian non-eksperimental design dan metode cross-sectional method. Dan populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu remaja yang melakukan judi online dan sampel pernah bermain judi online usia 15 sampai 18 tahun. Prosedur penelitian pada yang saya akan lakukan yaitu tahap persiapan. Di mana tahap persiapan ini saya mempelajari fenomena yang saya ambil yaitu judi online dan mencari dua variabel yang kira-kira tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut dan mencari alat ukur. Setelah melakukan uji coba alat ukur tersebut, lalu tahap selanjutnya aja uji coba saya melakukan translate terhadap alat ukur tersebut. Lalu kemudian saya melakukan expert judgment. Teknik pengambilan data yang dilakukan yaitu
Saya berencana akan menyebarkan data ini secara online, dan teknik pengambilan sampel dari penelitiannya yaitu menggunakan teknik non-probability sampling. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Berikut alat ukur yang pada gambling behavior menggunakan alat ukur ekspektasi kuesioner dari Donati et al. 2022 dengan 23 item. Dalam mengisi kuesioner ini, partisipan diminta untuk memilih salah satu dari 4 alternatif pilihan jawaban berdasarkan format skala Likert. Contoh item yang pertama yaitu yang saya merasa bersemangat ketika saya sedang bermain judi. Selanjutnya ada alat ukur terkait peer instrument, yaitu menggunakan skala konformitas teman sebaya yang disusun oleh peneliti dengan merujuk pada aspek-aspek konformitas menurut Sears DKK 1999 yang memiliki 30 aspek dan item sebanyak 30 item. Dalam mengisi kuesioner ini, partisipan diminta untuk memilih salah satu dari 4 alternatif pilihan jawaban berdasarkan format skala Likert. Yang contoh item pertamanya itu, saya akan bermain dengan teman dekat saya saja. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.